Oke, selamat pagi Mbak Miranda. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Fahri Biasa dengan NIM 28024797174 dari kelas LB66. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Research in International Political Economy. Judul penelitian saya adalah Perubahan Industri Elektronik Vietnam akibat Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina periode 2018 sampai 2022. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang, research question, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, serta rencana penelitian. Namun, ekonomi negara ini kemudian berubah. PDB per kapita yang sebelumnya hanya $230 Amerika Serikat pada tahun 1985 naik lebih dari 10 kali lipat pada 2017 menjadi $2.343 Amerika Serikat. Kinerja ekspor dan manufaktur yang solid mendorong kinerja perekonomian Vietnam tumbuh hingga 7,31% di kuartal ketiga tahun 2019. Dan ini merupakan efek dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Nah, sebesar apa kekuatan ekspor dan manufaktur Vietnam? Kita akan membahasnya dalam Vietnam menang dari perang dagang. Di bagian latar belakang sendiri, globalisasi telah mendorong terbentuknya jaringan produksi internasional yang membuat banyak perusahaan multinasional membagi proses produksinya ke berbagai negara. Namun, kondisi tersebut berubah ketika Amerika Serikat dan Cina memulai perang dagang pada tahun 2018 dengan saling menerapkan tarif impor. Kebijakan ini mendorong banyak perusahaan mencari lokasi produksi baru di luar Cina. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan karena berhasil menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor produk elektronik. Meskipun demikian, masih muncul pertanyaan, apakah perkembangan tersebut benar-benar menunjukkan transformasi industri elektronik Vietnam atau hanya merupakan relokasi produksi perusahaan asing? Hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian saya. Di bagian research question, berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2018 sampai 2022 memengaruhi perubahan struktur industri elektronik di Vietnam. Well, it started in early 2018 when the U.S. administration under President Donald Trump imposed unilateral tariffs on washing machines, solar panels, steel and aluminium that the U.S. imports from some of its major trading partners. In particular, China, which received the bulk of the U.S. tariffs late into 2018. Trump has said that he wants to reduce the large trade deficit. Tujuan penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perang dagang AS dan China memengaruhi industri elektronik di Vietnam. Secara khususnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak perang dagang terhadap pergeseran rantai pasok global, menjelaskan bagaimana relokasi produksi dan investasi asing masuk ke Vietnam, dan yang terakhir menganalisis perubahan yang terjadi pada industri elektronik di Vietnam. China. Oke, terdapat di bagian kajian literatur ini berdasarkan kajian literatur tersebut, sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa perang dagang menyebabkan trade diversion, yaitu perpindahan arus perdagangan ke negara lain yang tidak terdampak tarif. Selain itu juga banyak perusahaan multinasional memindahkan sebagian produksinya dari Cina ke Vietnam sehingga meningkatkan investasi dan ekspor sektor elektronik. Namun, penelitian ini sebelumnya lebih banyak membahas peningkatan ekspor dan investasi, sedangkan penelitian mengenai perubahan struktur industri elektronik Vietnam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Their supply chains out of China, given the tariffs already in place and the threat of future tariffs into Vietnam. We're going to show you more of that coming up in the 8 a.m. hour. Di bagian kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori Global Value Chain dari Gary Gillespie. Teori ini menjelaskan bahwa proses produksi tersebar di berbagai negara sesuai keunggulan masing-masing. Dalam penelitian ini,
Perang dagang dipandang sebagai faktor yang mengubah rantai produksi global sehingga mendorong relokasi produksi ke Vietnam, meningkatkan investasi asing, dan akhirnya mempengaruhi perkembangan industri elektronik di Vietnam. Oke, di bagian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain single case study. Metode analisis yang digunakan adalah proses tracing untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar perang dagang, perubahan rantai pasok global, relokasi produksi, dan peningkatan investasi asing dan perubahan industri elektronik Vietnam. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari WTO, UNCTAD, World Bank, UN Comtrade, General Statistics Office of Vietnam, serta berbagai jurnal ilmiah. Order. Their supply chains out of China, given the tariffs already in place and the threat of future tariffs into Vietnam. We're going to show you more of that coming up in the 8 a.m. hour. Di bagian rencana penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyusunan topik dan thesis question, pengumpulan literatur, penyusunan kerangka teori dan metodologi, pengumpulan data sekunder, analisis menggunakan proses tracing, kemudian penulisan dan penyelesaian penelitian. Going forward, you're also saying that Vietnam is likely to be the only winner in the US-China trade war. Why is that the case? Because there's much talk about how the reorientation in global supply chains is likely to benefit the entire ASEAN region. You know, you're talking about Indonesia, you're talking about Cambodia, you're talking about Thailand, and outside of ASEAN, even India is competing for its fair share. I think we have to separate the short-term impact from the longer-term impact. In the near term, I think Vietnam over the past couple of quarters has been really the net only standout winner from the U.S. and China trade war. If you look at Vietnam's export to China, it didn't really reduce all that much, and Vietnam's trade surplus vis-a-vis the U.S. has increased over 30% year-to-date in 2019. So I think net Vietnam has been so far the only winner, whereas everybody else has been losing out because their export to China has reduced so much, not being offset by the increased export to the U.S. But over the longer run, if we give enough time for the global supply chain to adjust, then you could imagine that a lot of the export sectors, manufacturing sectors, FDIs can come out of China and go into those ASEAN countries where labor costs are so much cheaper and infrastructure is not too bad. But we need to take some time. Oke, di bagian terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga membawa perubahan terhadap industri elektronik di Vietnam melalui pergeseran rantai pasok global, relokasi produksi, dan peningkatan investasi asing. Melalui teori global value chain dan metode proses tracing, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian internasional politikal ekonomi, khususnya mengenai dampak dinamika perdagangan internasional terhadap perkembangan industri di negara berkembang. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Miranda. Terima kasih.